teman-teman sudah dikasih tahu oleh Pak Dedi juga, masih menunggu giliran Bapak. Oh ya. Oh, ngapunten Bapak, ini teman-teman disuruh langsung masuk atau bergiliran satu persatu nggih? Ya, giliran aja. Giliran, oh nggih. Ya, Terus niki Bapak, kan kami diminta untuk merekam, tetapi mhm, ada teman-teman yang tidak bisa merekam. Apakah boleh mhm. nanti sampai akhir saya tetap di sini untuk merekamkan teman-teman yang tidak bisa merekam? Oke. Karena ada teman-teman yang Ya, tidak bisa merekam. ya berapa menit rekamannya itu? Tergantung jenengan Bapak, ndak masalah, nggih. Oh, tidak Nggih, tidak harus 1 jam itu katanya? mboten mboten mboten. Yang penting Iya. ketika presentasi direkam sampai akhir presentasi begitu, Bapak. Ya, karena kan tinggal 6 6 Nggih, 6 orang peserta kan? Bapak, nggih 6 peserta. Ya, baik. Berarti sekarang dimulai dari siapa? Nggih, saya Bapak urutan pertama. Oke, Nggih, baik. Baik, kalau gitu kita mulai ya. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Emi, Nggih, saya melanjutkan ujian kompre nggih, yang sudah dimulai oleh Pak Gatot. nggih, Kemarin kami sudah berbagi dengan teknis yang mungkin sedikit berbeda, nggih, tetapi intinya sebenarnya sama gitu ya. nggih, Nah, kita ingin agar pelaksananya tetap berjalan sesuai dengan yang diatur oleh panitia. Nah, sekarang saya minta Mbak Emi mempresentasikan ya nggih, rencana aksi yang sudah disiapkan nggih, itu supaya saya bisa ikut ya, melihat, mencermati, nanti melihat barangkali masih ada yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Itu saya kira ya mungkin waktunya berapa? 10 sampai 15 menit nggih Bapak, ndak untuk apa-apa. Saya izin, presentasi ya. nggih, saya izin share screen nggih Bapak. Ya, silakan. Sampun terlihat Pak Taufik? Ya, sudah, sudah. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Taufik atas kesempatannya. Untuk rencana aksi saya ini ada di kelas 11. Maaf ini salah ketik, seharusnya semester genap. Bahasa Indonesia, novel. Nah, untuk yang pertemuan pertama. Indikator pengetahuannya, keterampilan, kemudian KD yang saya pilih adalah yang pertama menganalisis pesan dari satu buku fiksi. Di sini buku fiksi yang saya pilih adalah novel. Indikator pencapaiannya mengidentifikasi unsur pembangun novel, kemudian menganalisis pesan dari novel berdasarkan sudut pandang pengarang, kemudian berdasarkan sudut pandang pembaca. KD yang kedua adalah menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Indikatornya menentukan tujuan penulisan, mencatat identitas buku, menulis hal yang menarik dari novel yang dibaca, menyimpulkan dan menuliskan saran baik untuk pembaca terhadap buku fiksi. Yang terakhir adalah menuangkan hasil catatan berupa ulasan mengenai novel tersebut. Nah, kemudian tujuannya, di sini saya menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Nah, tujuannya adalah mampu mengidentifikasi unsur pembangun, peserta didik mampu menganalisis pesan dari novel tersebut dari sudut pandang pengarang, yang ketiga menganalisis pesan dari
novel berdasarkan sudut pandang pembaca. Untuk keterampilan, melalui Jigsaw, saya berharap bahwa murid mampu menentukan tujuan penulisan ulasan, mencatat identitas novel tersebut, menuliskan hal yang menarik atau penting dari novel tersebut, kemudian mampu menyimpulkan dan menuliskan saran untuk pembaca. Hal ini berkaitan dengan pesan atau amanat. Yang terakhir, mampu menuangkan hasil catatan-catatan tersebut ke dalam tulisan, ke dalam sebuah ulasan. Materinya adalah mengenai apresiasi sastra, kemudian karakteristik novel, unsur pembangun, nilai dalam novel, kemudian relevansi pesan dalam novel, bagaimana menuliskan ulasan novel, yang terakhir menulis ulasan mengenai novel. Untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2, karena dalam RPP ini ada 2 pertemuan. Untuk materi lebih lengkap saya sajikan di lampiran. Untuk kegiatan pembelajaran, tadi saya menggunakan Jigsaw. Yang pertama, untuk bagian pendahuluan ada orientasi, mengucapkan salam, memeriksa kehadiran, menyajikan informasi mengenai pembelajaran. Selanjutnya, saya menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian bagian apersepsi, saya menanyakan pembelajaran sebelumnya mengenai apresiasi sastra, karena kebetulan sebelumnya tentang cerita pendek yang masih berkaitan dengan pembelajaran novel. Kemudian saya juga menyampaikan pentingnya pembelajaran apresiasi sastra, baik cerita pendek, novel, ataupun puisi. Nah, di bagian inti, untuk yang pertemuan pertama, saya karena ini Jigsaw yang membutuhkan banyak waktu, tahap pertama adalah Jigsaw tahap kelompok awal. Jadi di pertemuan ini, saya sudah membagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Yang pertama kelompok awal, tergantung berapa banyak peserta di kelas. Misalnya saya membagi kelompok, satu kelompok terdiri atas 5 siswa. Kemudian saya memberikan tugas untuk masing-masing kelompok awal untuk mengidentifikasi dan berdiskusi tentang penokohan, latar, alur, sudut pandang pengarang, sudut pandang pembaca, konflik, nilai, tema, serta relevansi dalam novel. Untuk membaca novelnya, sebelum pertemuan pertama ini, saya sudah memberikan tugas ke peserta didik untuk membaca novel yang dipilih, yaitu novel 2 garis biru karya Lucia. Tahap kelompok awal saya memberikan waktu 45 menit. Kemudian setelah 45 menit berlalu, Jigsaw tahap kelompok ahli. Pada tahap ini, para murid yang sudah berada di kelompok awal kan terdiri dari 5 orang, berarti ahli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Para ahli 1 akan berkumpul dengan ahli 1, ahli 2 berkumpul dengan ahli 2, ahli 3 berkumpul dengan ahli 3, begitu juga selanjutnya. Nah, untuk pembagian ahlinya, ahli 1 akan membicarakan lebih lagi mengenai penokohan, jenis tokoh, nilai, dan relevansi. Ahli 2, topik 2, latar, jenis alur, nilai, relevansi. Ahli 3, sudut pandang pengarang, sudut pandang, kemudian konflik, nilai, dan relevansi. Ahli 4, sudut pandang pembaca, tema, nilai, dan relevansi. Untuk ahli ini yang sama adalah nilai dan relevansi, karena berkaitan dengan KD untuk menganalisis pesan. Jadi saya meminta seluruh ahli untuk menganalisis nilai dan relevansi untuk setiap kelompok ahli yang sama, karena menjadi fokus KD. Kemudian waktunya sekitar 20 menit. Nah, kemudian
bagian konfirmasi. Setelah berkumpul di kelompok ahli, peserta didik kembali ke kelompok awal, tetapi belum melakukan kegiatan selanjutnya karena waktu yang tidak cukup. Jadi pembelajaran akan dilanjutkan ke pertemuan kedua. Nah, setelah ini memberikan konfirmasi kepada peserta didik apa saja yang dipelajari hari ini tentang apresiasi novel, kesulitan, dan kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini. Kemudian di bagian penutup saya juga melakukan refleksi, apresiasi, dan apa yang akan dipelajari pada kegiatan berikutnya. Oke, maaf, untuk pembelajaran berikutnya saya salah ketik, seharusnya sama, masih novel 2 garis biru karya Lucia. Kemudian di bagian yang paling akhir, berdoa dan mengucapkan salam. Untuk pertemuan kedua, lanjutan dari model pembelajaran Jigsaw di pertemuan pertama. Yang pertama masih sama, melakukan orientasi, kemudian apersepsi. Pada bagian apersepsi, saya mengingatkan peserta didik tentang pembelajaran sebelumnya, tentang tahap kelompok awal dan kelompok ahli. Kemudian saya juga memotivasi peserta didik tentang tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya. Nah, di bagian inti sekitar 50 menit, Jigsaw tahap para ahli kembali ke kelompok awal. Nah, ini kelanjutan dari pertemuan pertama. Setelah para ahli kembali ke kelompok awal, para ahli tersebut menyampaikan hasil laporan ke kelompok awalnya. Apabila kelompok awalnya hasil kerjanya ada yang kurang, bisa ditambahkan di situ. Apabila sudah baik, dicukupkan. Nah, kemudian selanjutnya guru menanyakan pendapat berbagai kelompok, misalnya 2 atau 3 kelompok mengenai hasil pekerjaannya. Apa yang menjadi hasil kerja kelompok baik di kelompok awal maupun kelompok diskusi. Nah, setelah itu baru hasil kerja kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru. Jigsaw tahap penilaian. Pada tahap ini, guru tidak mungkin untuk menilai ketika berada di dalam kelas karena waktu yang kurang banyak. Jadi, tahap penilaian akan dilakukan guru di luar pembelajaran agar hasilnya disampaikan guru pada pertemuan berikutnya. Kemudian, tahap konfirmasi, kesimpulan, refleksi, dan di penutup apresiasi. Jadi guru memberikan penguatan mengenai apresiasi novel, kemudian pentingnya nilai kehidupan dalam novel, relevansi novel dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru juga menyampaikan pembelajaran berikutnya diakhiri dengan doa dan salam. Alat dan sumbernya, buku, media, kemudian laptop. Penilaian yang saya gunakan adalah observasi, penugasan, kemudian praktik. Disajikan pada lampiran untuk lebih lengkapnya. Kemudian ini untuk materi pembelajaran saya sajikan di lampiran mengenai apresiasi sastra, novel, dan cara mengulas yang baik. Kemudian setelah materi di lampiran ada ini LKPD untuk siswa, baik Pak LKPD pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kemudian tugasnya bagaimana mengenai novel Gina Esno dan Lucia tentang 2 garis biru. Kemudian ada kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama, pembentukan kelompok. Terus tahap kelompok awal, tugasnya seperti apa disajikan di LKPD. Jigsaw tahap kelompok ahli, topiknya apa saja juga disajikan di LKPD. Selanjutnya, Jigsaw tahap para ahli kembali ke kelompok awal, ini ada di pertemuan kedua. Kemudian lampiran penilaian, ada lampiran observasi, sikap,
Kemudian aspeknya kerjasama, responsif, untuk kelompok juga ada. Ini penilaian selama kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya penilaian hasil pembelajaran. Di penilaian hasil pembelajaran, saya menilai berdasarkan 2. Yang pertama berdasarkan unsur pembangunnya, tokoh, penokohan, watak, alur, dan lain-lain. Selanjutnya skornya, ini jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal 85. Nah, total ini akan ditambahkan dan dibagi 2 dengan kriteria penilaian ulasan novel. Ulasan novel sebagai berikut: judul, identitas, kemudian orientasi, sinopsis, paparan unsur novel, kemudian penilaian novel, dan penutup. Untuk ulasan novel, jumlah skor dibagi 70 sebagai skor maksimal dikali 100. Jadi nilai total dari unsur pembangun novel akan ditambahkan dengan nilai ini, nilai ulasan, kemudian dibagi 2. Seperti itu, Bapak. Izin stop sharing. Sampun, Bapak. Baik. Mbak Emi. Saya ingin Mbak Emi menjelaskan di dalam tujuan, ya RPP itu kan ada tujuannya. Biasanya ketika kita merumuskan tujuan, kita harus menggunakan rumus ABCD. Itu ya. Iya. Mbak Emi bisa menunjukkan A-nya itu sudah muncul di tujuan. Di tujuan pembelajaran. Untuk audiensnya sudah ada, Bapak, yang untuk yang A-nya kan ABCD audiens, terus peserta didik, kemudian untuk yang B-nya behavior sudah ada, misalnya mampu mengidentifikasi unsur pembangun, kemudian C-nya kondisi, yang D-nya tingkatan. Nah, untuk yang tingkatan kan tadi saya ada untuk yang menganalisis pesan dari satu fiksi, tadi saya ada 3, mulai dari unsur pembangun, kemudian tingkatan selanjutnya lebih sulit, tingkatan selanjutnya lebih sulit lagi, Bapak. Jadi saya membagi tingkatan itu sesuai dengan bisa ditunjukkan lagi. Iya, mungkin yang di bagian itunya. Sudah saya presentasikan lagi. Secara cepat ya. Nah, ini Bapak, untuk yang bagian pengetahuan dan keterampilan. Ini tujuannya untuk yang audiensnya peserta didik, kemudian sikapnya ada ini, mengidentifikasi, analisis. Behaviornya apa? Behaviornya, sikapnya ada di bagian ini, Bapak. Sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian yang kondisinya sama. Terus mana? Behaviornya bukan ada di tujuan itu. Ada, Bapak, ini. Saya tujuannya ada 4. Bentar. Bukan, maksud saya apa tidak muncul juga di rumusan 1 misalnya. Sepengetahuan Mbak Emi, ABCD-nya itu harus muncul di tiap rumusan tujuan atau boleh menyebar? Kalau selama ini yang saya
ketahui boleh menyebar Bapak, bisa di bagian tujuan, kemudian bisa di bagian langkah-langkah pembelajarannya. Karena kalau misalnya kita menuliskan di tujuan dituliskan, di langkahnya dituliskan, terus di bagian mana dituliskan. Nah, nanti lembarannya juga akan semakin banyak. Terkadang kalau kita sebagai penulis atau pembaca justru malah bingung. Jadi selama ini saya menuliskan RPP itu sesuai yang saya mampu supaya saya tidak bingung. Karena kalau saya bingung, nanti bagaimana saya menerangkan apa yang saya tulis ke rekan sejawat misalnya. Seperti itu, Bapak. Coba dilihat di rumusan 1 itu. Itu rumusan 1 yang pengetahuan Nggih. itu hanya peserta didik gitu ya. Nggih. Lalu behavior-nya ada di mana? Belum ada, Bapak. Sikapnya mengidentifikasi. Ya, Nggih. mengidentifikasi, betul. Terus condition? Kondisinya itu, Bapak. Kelompok seharusnya. Ini secara individu dari novel yang dibaca. Nah, jadi kondisinya muncul juga kan di rumusan itu. Nggih, nggih. Untuk yang tingkatannya di yang satu itu Nah, tingkatannya mengidentifikasi dulu, kemudian tingkatan yang kedua ini menganalisis pesan dari sudut pandang pengarang, kemudian yang ketiga menganalisis pesan dari sudut pandang pembaca. Tingkatannya tidak semakin sederhana. Seperti itu, Bapak. Oke, jadi sepengetahuan Mbak Emi, ABCD itu tidak harus muncul di tiap rumusan. Muncul, Bapak. Tapi maksud Harus saya, muncul. ya muncul. Tapi maksud saya kalau misalnya terlalu banyak dituliskan di bagian rumusan, kan bisa di bagian langkah-langkah. Seperti itu, Bapak, maksud saya. Oh gitu. Nggih, Nah nggih. kalau itu misalnya di langkah, bisa nggak ditunjukkan di mana? Di bagian langkah-langkahnya, Bapak, di tahap-tahapnya, sesuai dengan tahap pembelajaran yang dipilih. Bisa itu muncul di apa? Di Di langkah, sintaknya. nggih, di langkah-langkahnya. Kan Coba biasa, saya ingin tahu di nggih, sintaknya itu seperti apa. sedap. Ini Bapak, di jigsaw tahap kelompok awal, kan guru memberikan lembar tugas untuk masing-masing kelompok. Kemudian setiap kelompok memiliki tugas untuk berdiskusi mengenai penokohan, latar, dan unsur pembangun lainnya dalam novel yang dibagikan guru. Di sini kan audiensnya ada peserta didik, kemudian guru sebagai fasilitatornya, kemudian kegiatannya, sikapnya juga ada, yaitu ini berdiskusi, kemudian Behaviornya, kondisinya sesuai ini, secara kelompok. kondisinya di mana? Kita berdiskusi. Mana-mana? Ini Bapak ada di nomor 2. Nomor 2. Nggih. Setiap kelompok itu ya? Nggih. Jadi kondisinya setiap kelompok. Nggih, kelompok dan apa yang dilakukan, tugasnya Bapak. Kalau yang di Tujuan. apa namanya
dikondisikan gitu ya. Dikondisikan, jadi misalnya kalau rumusan kondisi itu biasanya bagaimana menurut Mbak Emi itu? Kondisi ketika di kelas apa, Bapak? Ya, kalau di tujuan rumusan kondisinya biasanya seperti apa? Kan Eh, apa? kalau di Dibacakan, misalnya dibacakan apa? Cerpen para siswa bla 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 gitu ya. kalau di tujuan Berarti pembelajaran, nggih. ya kondisi itu kata dibacakan itu berarti kondisi. Nggih. Ya. Lalu degree-nya di mana? Itu Bapak, tingkatan yang dilakukan siswa dari tahap pertama, kedua, ketiga sampai akhir. Kan sesuai tingkatannya. Dari yang pertama hal yang sederhana dulu dilakukan, kemudian hal yang lebih sulit lagi sampai proses pembelajaran berakhir sampai tahap refleksi. Oke. Nggih. Tapi saya kira Nggih. di tujuan itu degree-nya mestinya muncul. Sebab apa? Sebab Nggih. Mbak Emi kan meletakkan degree-nya itu secara menyebar ya. Nggih, nggih. Nah, untuk kontrolnya Nggih. itu harus ada muncul di tujuan Oh, mestinya. nggih Bapak. Mangke saya perbaiki. Sehingga Nggih. itu nanti mudah kita untuk mengecek apakah gradasi itu sudah tepat, sudah benar atau masih ada kekurangan. Kalau tidak muncul eksplisit, itu dikhawatirkan akan apa ya? Kita tidak mudah mengontrolnya gitu. Oh, Guru nggih, itu nggih. tidak mudah mengontrol. Misalnya disajikan ini siswa dapat menentukan misalnya tokoh-tokoh cerita dengan Nggih. tepat misalnya atau Nggih. dengan Oh, nggih, nggih. saksama. Nah, gitu. Nggih. Nah, itu nanti di tujuan akan berfungsi untuk ngontrol di sintaknya. Oh, nggih, nggih Bapak. Karena sintak itu merupakan apa? Jabaran ya lebih lanjut dari Tujuan tujuan pembelajaran. Nggih. pembelajaran. Nah, sintak itu harus menunjukkan semua ABCD itu, karena fungsi ABCD memang untuk mengontrol itu kan. Nggih, Bapak. Berarti harus memang di tujuan ada, di sintak Ya, juga ada, nggih. ya itu maksud saya Oh, nggih, nggih. itu supaya kita mudah mengontrolnya. Baik, jadi nanti tolong ditambahkan Nggih, di Bapak. tujuan Nggih. supaya degree-nya itu Nggih. muncul, bahkan sebenarnya di tujuan itu lengkap ya, Nggih, harus ABCD-nya itu lengkap, lengkap, Bapak. Oh, nggih, nggih. mestinya iya. Nggih. Lalu yang berikutnya, Nggih. mengapa Mbak Emi menggunakan model jigsaw? Nggih, Bapak. Yang pertama kalau Ya, saya melihat jigsaw itu memang cukup rumit dan waktunya cukup lama. hmm, Tapi kalau kan tujuan saya tadi menganalisis pesan dari novel. Nah, kalau jigsaw di tahap kelompok awal mereka bekerja secara kelompok. Nah, karena novel itu kan ada banyak lembar. Nah, jadi pasti ada sesuatu yang di kelompok awal itu tidak ada, Bapak. Makanya saya menggunakan jigsaw. Nah, nanti di bagian tahap kelompok ahli, nah para ahli ini akan berdiskusi dengan kelompok lain, dengan ahli-ahli lain, kemudian kembali ke kelompok awal. Jadi berdasarkan hasil kelompok ahli ini, mereka bisa menambahkan yang kurang dari kelompok awal. Selain itu, kan adanya perbedaan karakter di setiap siswa. Nah, dengan bekerja dengan kelompok awal, kemudian kelompok ahli, kembali lagi kelompok awal, saya berharap mereka
lebih aktif lagi untuk berdiskusi, terutama misalnya jika di masyarakat nanti mereka terjun dengan harus bekerja dengan A, bekerja dengan B. Jadi mereka sudah berlatih terlebih dahulu ketika di sekolah, bahwa mereka harus tahu kalau misalnya setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda. Makanya tadi saya juga meminta mereka untuk menganalisis sudut pandang pengarang dan dari sudut pembaca. Jadi supaya mereka bisa menemukan makna yang tidak hanya tersurat tapi juga tersirat, bahwa ada banyak pesan-pesan lain yang ingin disampaikan pengarang. Nah, makanya saya juga memilih novel 2 garis biru, karena novel 2 garis biru yaitu Bapak berkisar tentang remaja, dan menurut saya itu cocok untuk mereka. Yang penting karena novel 2 garis biru itu ada bercerita tentang hal yang tabu, jadi sebagai guru kita harus lebih detail lagi dalam mengajari mereka tentang pesan apa saja yang ada di dalam novel 2 garis biru tersebut. Itu alasan saya, Bapak. Baik. Apa sih sebenarnya tujuan dari model jigsaw itu? Itu Bapak, untuk saling berdiskusi, menambahkan pandangan yang kita, menambahkan kekurangan kita sesuai dengan pemilihan saya tadi. Oke, kalau bisa diceritakan misalnya tadi kan Mbak ini Nggih. meminta atau memberi tugas Nggih. kepada siswa sebelum pembelajaran Nggih, dimulai, nggih. mereka itu diminta untuk membaca Novel 2 garis biru. novelnya itu. Nah, Nggih. bisa diceritakan yang itu apakah novel itu sudah disiapkan atau itu dalam bentuk e-book atau bagaimana? Nggih, Mungkin Bapak. Nggih. ada kelebihan dan kekurangannya. Nggih, Bapak. Sebelumnya kan karena novel banyak lembar, jadi tidak mungkin pertemuan pertama langsung saya minta untuk ayo dibaca novel. Kan tidak mungkin, karena waktu 2 kali 45 menit tidak akan cukup untuk membaca novel. Jadi minimal seminggu itu saya meminta siswa untuk membaca novel. Karena di sekolah, di perpustakaan kan novelnya tidak cukup, jadi mau tidak mau ada yang membaca novel dalam bentuk buku, kemudian ada juga yang saya bagikan dengan file PDF. Nah, jadi siswa yang tidak kebagian buku bisa membaca file dari PDF tersebut, Bapak. Nah, kelemahannya jelas dari segi waktu sangat menyita waktu untuk membaca novel. Nah, bagaimana mengantisipasi kelemahan itu? Nah, begini Bapak, kan tadi kelompoknya kan sudah saya tentukan. Tapi untuk di bagian membaca novel, misalnya saya bagi dulu, misalnya ada 20 siswa. Nah, absen 1 sampai 5 membaca novel halaman ini sampai ini. Absen 6 hingga 10 membaca bagian novel B, begitu selanjutnya. Tetapi jelas itu juga ada kekurangan karena siswa tidak bisa membaca secara utuh dari awal hingga akhir. Nah, tapi kemudian saya mencari novel yang ada filmnya, Bapak. Nah, jadi jika siswa, pasti ada sebagian siswa yang tidak bisa membaca novel secara utuh. Itu saya minta, oh coba kamu nonton filmnya, itu ada 2 garis biru, kan ada filmnya Bapak. Jadi ada sebagian siswa yang saya minta untuk melihat novel tersebut. Jadi untuk mengurangi waktu. Tapi tentunya nanti saya tetap akan meminta siswa untuk membaca novel dari awal hingga akhir, supaya siswa pun tahu perbedaan yang ada dalam novel yang ada di film. Jadi filmnya sebagai media tambahan. Nah, itu cara saya, Bapak. Iya, itu berapa halaman novel ini? Novelnya banyak, Bapak. Lebih dari Nah, itu 50, saya kira nggih. harus menjadi Nggih. apa namanya?
karena itu bagus ya, Nggih. karena memang itu sesuai, artinya siswa memang harus membaca gitu. Nggih. Tapi kendalanya, saya tahu di sekolah kendalanya pasti Waktu. tidak Nggih. mungkin ada cukup, buku yang bisa dibaca bersamaan, gitulah. Nggih. Nah, cara yang ditempuh dengan mem-PDF-kan itu salah satu, Nggih. cara alternatif. Nah, yang mem-PDF-kan itu siapa? Oh, saya, Bapak. Kan, saya bisa mencari e-book di Google, nah itu ada. Oh, ada Nggih, e-book-nya. ada, Bapak. Saya mencari yang ada Oh. e-book-nya, bukan yang tidak ada e-book-nya, Bapak, Ya, kalau ada e-book-nya itu dibagikan ke siswa. kepada berapa siswa pun Bisa, bisa, nggih. tidak masalah. Nah itu muncul apa tidak? Sepertinya nggak muncul ya. Ndak ada, Bapak, belum. Nggih, mangke saya Nah, revisi itu lagi, saya saya kira tambahi. iya, supaya konkret. Saya Nggih. saya tadi membayangkan ya, karena selama ini kendalanya itu ada di Nggih, ada di situ. situ, Bapak. Nah, ternyata Mbak Emi kan ini dalam bentuk e-book, jadi Nggih. novelnya sudah dalam bentuk Nggih, e-book. e-novel gitu kan, Iya. electronic novel. Jadi Nggih. anak-anak itu sudah, tidak ada masalah ya, selama mereka bisa mengunduhnya tidak ada masalah. Nggih, Bapak. Justru yang menjadi masalah instruksi berikutnya adalah bagaimana instruksi, membacanya. Apakah sekedar diminta membaca atau sudah ada panduannya? Untuk yang membaca masih membaca saja, Bapak. Panduannya baru saya tunjukkan di pertemuan pertama, kemudian untuk pertemuan kedua selanjutnya. Kenapa tidak sejak awal dipandu? Karena tidak mudah loh, Nggih. tidak mudah. Saya bayangkan itu di kelompok awal, mungkin mereka juga Masih bingung. eee, masih bingung, masih simpang siur. Nggih. Jadi saya sarankan sejak Nggih. awal itu sudah ada Oh, sudah ada panduan. panduan. Jadi ketika mereka membaca, mereka sudah terarah gitu loh. Nggih, nggih, Bapak. Nggih, mangke saya revisi untuk panduan yang Kalau sudah sebelum pertemuan terarah, satu. nah nanti di kelas itu lebih mudah, gitu. Lebih mudah mengarahkannya, gitu ya. Nggih, Jadi nggih, nggih, Bapak. ditambahkan saya kira di instruksi itu, Nggih. instruksi membaca itu harus ditambahkan Pak Nggih. memandu. Jadi apa yang harus dia perhatikan, fokusnya kemana gitu. Nggih. Kalau hanya sekedar membaca, mereka nanti blank. Apalagi jumlah halamannya cukup Nggih, banyak. banyak, Bapak. Tuh, terus apalagi misalnya masih harus memperhatikan atau, mengingat misalnya suruh ada instruksi menonton filmnya misalnya. Nggih. Itu tambah lagi memorinya akan dia, lebih banyak lagi yang harus mereka lakukan. Nggih. Sehingga akan lebih bagus saya kira sejak Nggih. awal itu sudah dipandu. Nggih. Nah, terus yang langkah-langkah jigsaw-nya saya Nggih. kira juga harus ketat itu ya. Karena tujuan jigsaw itu kan apa sebenarnya? Nggih, napa, Bapak? Tujuan jigsaw itu apa? Oh, untuk itu, Bapak, saling berdiskusi untuk Bukan menemukan masalah. bukan sekedar saling berdiskusi kan, Nggih, bukan. tapi sekaligus juga para siswa itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang Nggih, lingkungan yang berbeda-beda. berbeda-beda. Nah, itu loh. Dari kelompok awam Awal. ke kelompok ahli, Nggih. ya. Kelompok ahli kembali ke kelompok Awam. awam. Apakah ada perubahan dari kelompok awam ke kelompok ahli, kemudian Nggih. setelah dari kelompok ahli ada perubahan sikap apa tidak? Nah, itu yang harus Nggih. diamati. Nggih. Maka lembar pengamatannya juga Nggih. menjadi cukup penting, Nggih, nggih. ya. Perilaku, belajarnya itu juga menjadi penting untuk, mengamati apakah ada perubahan apa tidak setelah berkumpul dengan kelompok ahli, mereka,
si ahli ini semakin canggih, ya, Nggih. semakin berpengetahuan ketika menjelaskan ke anggota kelompoknya. Nah Nggih, Bapak. itu terekam di lembar pengamatannya. Oh nggih, mangke saya revisi kembali. Ya, Nggih, berarti terus yang terakhir untuk nggih, konsep HOTS-nya, nggih. bisa ditunjukkan HOTS-nya itu di mana? Oh, untuk sisi dalam Dievaluasi. Kan kita harus menggunakan HOTS, High Order thinking Thinking skills. Skills. Nah, bisa dijelaskan di mana High Order Saya Thinking masih Skill? saya tuliskan di itu Bapak di panduan LKPD-nya tadi. Jadi tentang menganalisisnya saja. Kalau untuk soal pilihan ganda, saya tidak memberikan soal pilihan ganda. Jadi di esainya, bagian menganalisisnya. Ya, ya itu kan masuk HOTS kan. Nggih, nggih, Jadi eh, perilaku pembelajaran yang menunjukkan itu sudah menggunakan konsep HOTS. Itu nggih. yang saya kira juga harus diperhatikan. Lebih detailkan lagi nggih. Lebih detail, Nggih, lebih apa ya, lebih konkret nggih tampak Bapak. di LKPD-nya Nggih. gitu. Terus yang berikutnya materi ya, Nggih, materinya. Materinya itu apa, ditunjukkan ke sendirikan siswa. ya, Oh dilampirkan nggih, apa saya lampirkan Bapak untuk di bagian mhm, RPP saya lampirkan, ada lembar materi tersendiri. Karena kalau saya cantumkan di bagian yang ABCD setelah langkah-langkah materi, itu kan materinya ya cukup banyak Bapak. Makanya saya mhm. taruh di bagian lampiran. Untuk materi ada sendiri di bagian lampiran. Untuk memahamkan konsep-konsepnya bagaimana? Oke, berarti saya harus eh, istilahnya saya harus meringkas lebih rinci untuk saya sampaikan ke peserta didik. Seperti itu, Bapak. Ya, memahamkan, karena Nggih, sebelum sebelum anak menganalisis itu nggih. kan konsep-konsep harus Nggih, mereka pahami nggih. Tadi dulu. materi saya Itu masih materi secara seluruh, Bapak. Belum secara saya global, ringkas. heeh, Nggih, itu saya kira betul. Harus perlu didetailkan lagi dirinci. untuk siswa, nggih. Nggih. Nah, lalu dari sisi TPACK-nya gimana? Dalam, Bapak? TPACK-nya, pakai teknologi Oh, nggih. mereka? Nggih. Nggih, Bapak. Nanti saya ketika menyampaikan materi ke siswa itu rencananya saya menggunakan itu, Bapak. Jika tidak PPT nanti saya menggunakan video atau itu Bapak media flip yang terbaru untuk Mhm, flip. Jadi supaya mhm. anak-anak itu lebih tertarik ketika mendengarkan materi. Jadi tidak hanya saya ceramah dengan tanpa apa-apa seperti itu. Kalau Ya, misalnya anak mendengarkan materi, melihat dengan audiovisual yang flip tadi Bapak, insya Allah anak-anak akan lebih tertarik untuk me- mendengarkan materi dan melihat materi. ya, Mbak Emi, Nggih, ini pilihan Mbak Emi itu bagus menurut nggih, saya, karena langsung mengenalkan anak membaca karya, lalu nggih, menelaahnya, dan lebih-lebih lagi penekanannya pada kemampuan mengapresiasi. nggih, Sehingga saya berharap rencana aksi ini benar-benar dimatangkan nggih, supaya nanti pada saat aksinya itu benar-benar eh, bagus, bisa nggih, maksimal gitu. nggih, Bapak. Ya, Nggih, mangke ya saya cukup saya kira. revisi lagi. Nggih, berarti sekarang saya bisa memberitahu teman urutan Ya, kedua nggih, Bapak. ya, Tapi ya, saya ya. tetap di sini nggih, Bapak, untuk merekamkan Monggo, monggo, teman-teman. monggo. Nggih, Ya, sebentar, ya, Bapak. ya.
Mbak Emi, ternyata ini kita harus pindah ke Zoom ya. Nggih, Bapak. Berarti pindah ke Zoom, nggih. Masih di-mute. Nggih. Oh, di-mute. Nggih, Bapak. Harus pindah ke Ini Zoom. harus, Saya baru lihat di chat grup Bapak. iya, ini nggak bisa direkam. Nggak tahu nanti ini hasilnya Oh, bagaimana. saya sudah merekam Bapak ini. Oh ya sudah, oh Nggih, ya saya wis sudah aman wis. merekam, masih aman. Nggih, Ya, berarti lanjut. Berarti jadi sekarang pindah, nggih, pindah. saya live nggih, Bapak. Ya, Nggih, matur suwun, Bapak.